Jadi ada seorang pemuda. Pemuda ini pengangguran. Setiap hari dia hanya luntang-lantung di masjid. Kadang-kadang nyapu masjid, kadang-kadang bersih-bersih taman atau kebun di belakang masjid. Maka pemuda ini punya julukan James Bond, jaga masjid dan kebun. Tiap hari dia selalu berhayal, ingin menjadi orang kaya. Suatu ketika dia jalan di kampungnya, kemudian dia berhenti di depan sebuah rumah yang besar. Dia pandangi rumah itu. Lalu dia bayangkan, andaikan aku nanti punya rumah seperti ini. Pada saat membayangkan itu, tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka. Ternyata ada garasi. Di garasinya itu banyak terparkir mobil-mobil mewah. Waduh, alangkah enaknya kalau aku yang mempunyai mobil itu, naik mobil itu. Terus gak lama kemudian, Sapa keluar sambil mendorong kursi roda. Di atas kursi roda itu duduk laki-laki yang belum begitu tua, pakai jaket tebal, kemudian lehernya dikalungi syal yang tebal juga, kemudian badannya nggak bisa duduk tegak begini, badannya agak ngeringkuk ini duduknya. Lalu laki-laki yang di atas kursi roda itu bilang, kamu pengen punya rumah kayak begini, kamu pengen punya mobil-mobil saya yang ada di garasi itu. Iya Pak, saya pengen Pak. Lalu si bapak yang di atas kursi roda itu bilang, mau nggak? Kalau rumahku yang besar ini, aku berikan ke kamu. Mobil-mobilku yang di garasi, buat kamu semuanya. Apa saya nggak salah dengar Pak? Loh enggak, ini serius. Saya nggak bohong, saya nggak main-main. Cuma-cuma Pak? Oh enggak, kalau cuma-cuma saya nggak bilang cuma-cuma. Ada syaratnya. Baik Pak, siap. Apapun syaratnya, saya siap. Bahkan saya kerja di sini 24 jam juga, saya siap. Bukan itu syaratnya, kata yang punya rumah. Syaratnya sederhana kok, gampang. Saya ini umur 45 tahun, tetapi oleh dokter, saya sudah divonis mengidap penyakit jantung koroner. Saya juga seminggu cuci darah 2 kali karena ginjal saya sudah tidak berfungsi. Kemudian paru-paru saya juga sudah dinyatakan tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Ditambah ya diabetes saya tinggi. Saya oleh dokter itu tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang asin-asin, tidak boleh makan yang asem-asem, pokoknya tidak boleh makan yang ada rasanya, harus tawar. Hartaku, rumahku, mobilku, perusahaanku untuk kamu, termasuk semua penyakitku juga untuk kamu. Nah, sehatmu berikan ke aku. Dia mikir, rumah besar jadi milik saya. Mobil yang bagus-bagus jadi milik saya. Kemana-mana saya bisa mengendari mobil mewah. Deposito perusahaan jadi milik saya. Tapi apa artinya kalau saya penyakitan kayak bapak ini? Dalam artinya begitu. Saya nggak akan bisa menikmati kekayaan ini. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata aku masih memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Ternyata si bapak ini rela meminta sehatku dan menukar dengan semua hartanya yang miliaran, hampir triliunan ini. Berarti sehatku lebih mahal daripada harta yang dimiliki oleh bapak ini. Dalam hati dia seperti itu berkecamuk. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia pamit. Mohon maaf Pak, kalau tawarannya seperti itu saya tidak bisa terima. Mohon maaf ya Pak ya, saya pamit pulang. Di perjalanan dia sudah berkecamuk hatinya, galau, bergejolak. Kemana dia pergi? Lari ke masjid, ambil air wudhu, kemudian sholat di masjid itu. Setelah sholat, dia angkat tangan, ya Allah, ternyata selama ini yang kau berikan kepadaku sungguh luar biasa ya Allah. Tetapi kenapa hambamu ini tidak bisa bersyukur ya Allah? Sujud kepada Allah, nangis dia. Bapak ibu saudaraku yang berbahagia,
segitu mahalnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang sering kita tidak menyadari, sering kita sepelekan, dan sering kita merasa menjadi orang yang tidak pernah diberi nikmat oleh Allah hanya gara-gara kita nggak punya uang, hanya gara-gara usaha kita kok nggak berhasil-berhasil, hanya gara-gara melihat orang lain kok lebih kaya daripada saya. Padahal diberi badan yang sehat, oleh Allah diberikan sesuatu yang lebih mahal, tapi dia tidak menyadari. Nah, pemuda tadi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa itu. Ternyata sehat itu, Masya Allah,